Salam sejahtera, Bapak Ibu, para hamba-hamba Tuhan, para mahasiswa teologi, dan juga aktivis dan pengurus gereja dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui pengajaran-pengajaran Alkitab yang kami siarkan melalui link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema yang sama, yaitu Hari Sabat. Satu tema yang cukup panjang, karena saya ingin Bapak Ibu mendapatkan pemahaman yang lengkap, pemahaman yang utuh tentang Hari Sabat. Sehingga Bapak Ibu tidak akan temukan suatu pengajaran yang demikian terstruktur, yang demikian sistematis dan dari tema Hari Sabat itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pengajaran kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira sebagai pencipta dari lagu tersebut. Yang akan kita dengarkan adalah judul Arti Kehadiranmu. Yang kita rindukan adalah Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita, hadir di dalam pelayanan kita, hadir di dalam gereja kita. Tapi ada satu syarat, Tuhan akan hadir ketika kita menjalankan kebenaran firman-Nya. Mari kita dengarkan pujian ini. Jalanmu tak terselangi oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan.
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian yang begitu memberikan inspirasi bagaimana Tuhan hadir untuk menyertai kehidupan kita. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini dengan tema hari Sabat. Terlebih dulu kita akan berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai, Engkau tetap menuntun kami, sehingga satu sesi demi satu sesi sudah kami kupas dan sudah ditayangkan di dalam link YouTube kami tentang hari Sabat. Supaya banyak umat Kristen, khususnya hamba-hamba Tuhan, mengerti, memahami kebenarannya satu ini, dan akhirnya mereka dapat mengajarkannya kembali kepada jemaat yang digembalakannya. Supaya kami bisa mengerti dengan jelas, apakah hari Sabat masih perlu dijalankan atau tidak. Apakah hari Sabat sudah dihilangkan? Kiranya Tuhan sendiri akan menuntun, memberikan pemahaman dan pengertian kepada kami, agar kami bisa membedakan antara kebenaran dengan kesalahan. Kami siap belajar oleh pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lihat kembali. Tema kita adalah hari Sabat. Nah, dari tema ini saya sudah kembangkan menjadi 15 judul, 15 sesi yang berbeda-beda. Nah, apakah akan bisa menjadi 16 judul seterusnya? Saya tidak tahu. Bagaimana Tuhan memberikan pemahaman-pemahaman baru itu yang akan saya sajikan. Kita lihat kembali tema-tema yang sudah kita kupas. Hari Sabat adalah hari yang diberkati Tuhan. Yang kedua, Sabat 2, hari apakah hari Sabat? Yang ketiga, Sabat adalah hari yang ditetapkan Allah. Yang keempat, oleh siapa dan kapan hari Sabat itu dihapuskan? Yang kelima, apakah hari Sabat hanya untuk orang Yahudi saja? Yang keenam, apakah hari Sabat itu hukum Taurat? Nah, khususnya judul yang kelima dan yang keenam itulah yang saya bongkar, karena di sana banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan pemahaman dari para hamba-hamba Tuhan. Kenapa gereja-gereja tidak memegang hari Sabat lagi? Kenapa hamba-hamba Tuhan tidak memegang hari Sabat lagi? Karena mereka berargumen bahwa hari Sabat itu hukum Taurat dan hanya untuk orang Yahudi saja. Dan hukum Taurat sudah selesai berlaku sampai di zaman Yohanes. Makanya mereka tidak lagi menguruskan hari Sabat. Nah, itu saya banyak bongkar. Sangat penting. Poin 5 dan poin 6 untuk memahami kebenaran tentang hari Sabat. Sabat yang ketujuh, Sabat itu harus diajarkan turun-temurun. Yang kedelapan, memegang Sabat Taurat atau Sabat Anugerah. Jadi ketika kita sudah mengerti tentang hari Sabat dan ingin memegang hari Sabat, lalu kita dihadapkan apakah memegangnya versi perjanjian lama yang disebut Sabat Taurat, atau memegang di versi perjanjian baru yang disebut Sabat kasih karunia. Itu harus jelas. Yang kesembilan, apakah Sabat ada hubungan dengan keselamatan? Nah, ini juga penting. Karena jika ternyata hari Sabat itu ada hubungannya dengan keselamatan, kita tidak pegang, kita tidak kuduskan, kita akan mempertaruhkan keselamatan kita di sana. Dan yang ke-10, gereja Tuhan tetap menguduskan hari Sabat. Nah, yang akan saya kupas hari ini adalah sesi yang ke-10. Bagaimana membedakan antara gereja milik Tuhan dengan gereja yang didirikan oleh kekuatan manusia. Ternyata Sabat itu adalah salah satu ciri khasnya. Nah, setelah itu ada sesi atau judul yang ke-11, hukum yang keempat yang telah diabaikan. Nah, saya akan bongkar bahwa 10 hukum Allah itu sampai sekarang tetap berlaku. Dan di dalam 10 hukum Allah itu, hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Anda tidak bisa mengatakan bahwa 10 hukum Allah itu hukum Taurat. Jika 10 hukum Allah itu hukum Taurat dan sudah tidak berlaku lagi, berarti kita boleh berzina, boleh membunuh, boleh mencuri, boleh berdosa, dan lain sebagainya. Apa yang tercatat di dalam 10 hukum Allah itu. Kemudian, sesi yang ke-12, 3 alasan kenapa Sabat itu harus tetap dikuduskan. Dan yang ke-13 sampai yang ke-15 itu adalah mengupas kesalahan-kesalahan pemahaman dari hamba-hamba Tuhan tentang hari Sabat. Makanya saya berikan judul gagal paham tentang hari Sabat. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Sesi yang akan kita kupas pada saat ini adalah sesi yang ke-10 dengan judul Gereja milik Tuhan tetap menguduskan hari Sabat. Karena itu menjadi satu tantangan
Satu pertanyaan, kira-kira gereja kita itu masih merupakan gereja milik Tuhan atau gereja yang didirikan oleh manusia? Umat Kristen dengan gereja adalah hal yang tidak terpisahkan. Boleh dikatakan satu kesatuan. Sama seperti kita dengan rumah kita adalah kesatuan yang tidak terpisahkan. Semua orang punya rumah dan semua orang ingin punya rumah. Karena rumah itulah tempat kita tinggal. Nah, demikian pula gereja. Ada umat, tidak ada gereja, maka tidak lengkap. Sama halnya bangsa Israel. Mereka adalah umat pilihan Allah, tapi sebagai umat pilihan mereka juga memiliki satu wadah, satu tempat di mana mereka bisa bersekutu, bisa berkumpul, bisa memuji, memuliakan Allah, mendengarkan firman Tuhan, dan juga untuk beribadah, berdoa kepada Tuhan, yaitu di Bait Suci atau Bait Allah. Bait Suci pertama yang didirikan oleh Raja Salomo. Nah, di Bait Suci itulah seluruh umat berkumpul beribadah, menyembah Allah yang Maha Esa. Karena itu, kepada umat Israel diperintahkan Tuhan setiap tahun sebanyak 3 kali mereka harus pergi ke Bait Allah, ke kota Yerusalem untuk beribadah. Kita lihat Keluaran pasal 23 ayat 17. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap hadirat Tuhanmu. Kita lihat menghadap Tuhan setahun 3 kali. Lalu di hari apa saja? Kita lihat di Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16. Hari apa saja setahun 3 kali itu? 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Yaitu pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi ada 3 hari dalam setahun, laki-laki Israel dimanapun mereka tempat tinggalnya harus datang ke kota Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan. Yaitu hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Bapak Ibu yang saya kasih, itu wajib. Nah, karena mungkin jarak antara Israel Utara, Israel Selatan kan jauh. Nah, pergi ke kota Yerusalem memerlukan perjalanan jarak yang jauh. Karena kan mereka tidak bisa tiap hari Sabat, tiap hari Minggu datang ke Bait Allah. Makanya ada tahun waktu-waktu tertentu yang diwajibkan oleh Tuhan. Gereja itu adalah rumah Tuhan. Oke, disinilah tempat umat itu berkumpul, beribadah, memuji Tuhan, menaikkan syukur kepada Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, 2000 tahun yang lampau Tuhan Yesus pernah menegaskan, pernah berjanji kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mendirikan jemaatnya, atau Dia akan mendirikan gerejanya, yang tercatatkan di dalam Matius pasal 16 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Karena itu, pertama kali Tuhan yang mempunyai ide untuk mendirikan gereja. Sama seperti zaman Perjanjian Lama, mendirikan Bait Suci. Kita lihat gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus, dan gereja itu menjadi milik Tuhan Yesus. Matius 16 ayat 18-19. Saya akan bacakan, dan setelah itu kita coba analisa lebih tajam kedua ayat tersebut. Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan baik-baik, alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Bapak Ibu yang saya kasihi, perhatikan gereja yang didirikan Tuhan, gereja milik Tuhan, ada 2 otoritas yang sangat-sangat penting. Perhatikan kedua macam otoritas ini, dan kedua macam otoritas ini apakah masih ada pada gereja zaman sekarang atau tidak? Karena ini sangat penting, karena berkaitan dengan masalah keselamatan. Kita lihat otoritas yang pertama. Perhatikan kalimat yang saya ganti warna dan saya berikan garis bawah. Perhatikan pergantian warna biru ke warna merah. Apa yang Anda tangkap dari kalimat ini? Baik, coba Anda tangkap apa dari kalimat ini?
Lihat otoritas. Otoritas pertama adalah gereja milik Tuhan tidak akan dikuasai oleh alam maut. Artinya, gereja Tuhan memberikan jaminan keselamatan kepada umat yang ada di dalam gereja tersebut. Umat yang terdaftar di dalam gereja tersebut. Karena Tuhan memberikan garansi. Tidak akan dikuasai alam maut. Tidak akan membawa orang dalam kematian. Tapi akan menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam gereja tersebut. Karena itu penting sekali. Menjadi jemaat dari gereja milik Tuhan. Jangan menjadi jemaat gereja milik manusia. Itu nggak akan menyelamatkan. Lalu yang kedua, perhatikan kalimat yang saya berikan pergantian warna merah dan garis bawah di ayat yang ke-19. Apa yang Bapak Ibu tangkap kesimpulannya di sini? Coba ditangkap apa itu? Sudah ketemu? Kita lihat. Ada koneksi langsung dengan sorga. Artinya, kalau itu gereja itu sudah diakui milik Tuhan, didirikan oleh Tuhan Yesus, maka itu menjadi duta sorgawi. Gereja itu punya hubungan langsung dengan sorga. Makanya Tuhan Yesus katakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Maksud dilepas dan diikat itu apa? Diikat berarti orang tersebut menjadi jemaat di sana, terdaftar di sana, diikat menjadi anggota, menjadi bagian dari sana. Nah, dilepaskan itu berbicara tentang pemecatan keanggotaan. Karena itu, kalau gereja milik Tuhan itu melakukan pemecatan keanggotaan itu sangat beriskan, sangat berbahaya karena bisa berdampak pada keselamatan seorang jemaat. Makanya, ini dua otoritas gereja milik Tuhan. Nah, gereja-gereja sekarang itu apakah masih menjadi milik Tuhan? Kalau masih milik Tuhan, maka akan punya dua otoritas. Lalu ketika Anda mengatakan gereja kami adalah milik Tuhan, lalu apa tanda buktinya bahwa gereja Anda milik Tuhan? Kita coba gali lebih jauh kedua otoritas ini. Dua otoritas gereja milik Tuhan. Otoritas pertama adalah tidak dikuasai alam maut, dan otoritas kedua adalah memiliki interaksi langsung dengan sorga. Kita lihat otoritas pertama, artinya ada jaminan keselamatan bagi umat yang ada di gereja tersebut karena tidak akan dikuasai oleh alam maut. Karena itu penting sekali Bapak Ibu, Anda menjadi jemaat di gereja milik Tuhan ini. Gereja yang didirikan oleh Tuhan. Karena ada jaminan keselamatan bagi Anda yang sudah terdaftar di dalam gereja tersebut. Lalu yang kedua, punya interaksi langsung, punya hubungan langsung dengan sorga. Karena apa yang diikat di dunia terikat di sorga. Apa yang dilepaskan di dunia tak akan terlepas di sorga. Nah, yang diikat di dunia terikat di sorga. Ini berbicara tentang pendaftaran nama kita di dalam kitab kehidupan kerajaan sorga. Itu sangat-sangat penting. Karena ketika namamu sudah terdaftar di kitab kehidupan kerajaan sorga, jaminan keselamatan itu sudah ada di tangan Anda. Tapi bagaimana supaya nama kita tuh bisa terdaftar di sorga? Bukankah itu yang paling penting? Bapak Ibu yang saya kasihi, karena gereja itu adalah didirikan oleh Tuhan Yesus, maka gereja itu pasti memberikan jaminan keselamatan kepada jemaat di dalam itu. Maka Anda jangan salah masuk ke gereja. Karena itu banyak sekali umat Kristen. Jangankan umat Kristen, hamba-hamba Tuhan sekalipun tidak bisa membedakan mana gereja yang didirikan oleh Tuhan, mana gereja yang didirikan oleh kekuatan manusia. Padahal ada dua macam gereja di dunia. Karena itu Anda jangan salah melayani di gereja, organisasi gereja yang didirikan oleh manusia. Anda sebagai orang Kristen, Anda sebagai jemaat, jangan salah masuk ke gereja yang didirikan oleh manusia, yang dibentuk oleh manusia. Karena keselamatan Anda tidak terjamin di sana. Masuklah ke gereja milik Tuhan, gereja yang punya hubungan langsung dengan sorga. Karena gereja milik Tuhan Yesus sendiri, yaitu gereja yang memiliki koneksi langsung dengan sorga. Hal ini sangat penting agar nama kita tercatat dalam kitab kehidupan di dalam kerajaan sorga. Penting sekali Bapak Ibu. Karena apa? Ketika nama Bapak Ibu belum tercatat di dalam kitab kehidupan kerajaan sorga, Anda akan menghadapi resiko yang sangat-sangat riskan. Karena itu, renungkanlah.
hal yang sangat-sangat penting ini, apakah namamu, apakah namaku sudah tercatat di dalam kitab kehidupan di sorga atau belum? Karena ini titik penentu untuk diselamatkan. Kenapa saya katakan titik penentu? Kita lihat resikonya atau konsekuensi seriusnya ketika namamu belum tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Wahyu 20:15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Konsekuensi yang sangat menakutkan ketika Bapak Ibu punya nama belum tercatat dalam kitab kehidupan. Saya ada mengupas satu tema, yaitu kitab kehidupan di dalam link YouTube Bible Teaching Ministry. Karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum pernah menonton tentang pengajaran tentang kitab kehidupan, Anda bisa melihat kembali. Sudah ribuan orang yang menonton dan mereka diberkati dan mereka akhirnya sadar betapa pentingnya namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Bapak Ibu, karena itu adalah beberapa umat Kristen. Dia bukan jemaat saya. Tapi setelah nonton kitab kehidupan, dia hubungi saya secara pribadi karena di dalam link YouTube kami itu saya cantumkan nomor handphone saya. Dia berkata, "Pak, saya sangat diberkati. Saya ingin cari gereja seperti yang Bapak katakan ada di mana." Akhirnya saya tuntun ke gereja yang dekat dengan tempat tinggal dia. Kebetulan salah satu yang hubungi saya itu adalah dari Pontianak. Nah, kebetulan saya orang Pontianak. Di Pontianak ada satu gereja yang ajarannya persis seperti yang sedang saya sajikan. Mereka juga ada ibadah hari Sabat. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat lebih jauh betapa pentingnya hal tersebut. Namamu harus tercatat di dalam kitab kehidupan. Kalau tidak, Anda akan masuk ke neraka. Engkau tidak akan bisa masuk surga. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana agar nama kita bisa tercatat dalam kitab kehidupan? Bagaimana caranya? Dimulai dari pendaftaran. Artinya namamu harus didaftarkan di surga. Kalau enggak ada pendaftaran, bagaimana dicatatkan? Kita ambil contoh saja di dunia. Ketika engkau ingin masuk ke sekolah, namamu tercatat di sekolah tersebut, engkau kan harus mengikuti pendaftaran. Betul? Kalau Anda tidak ikut lewat prosedur, syarat-syarat pendaftaran, Anda tidak akan diakui sebagai siswa di sana. Anda tidak akan tercatat di sana. Pendaftaran. Ketika Anda sudah terdaftar, maka Anda sudah diakui. Organisasi apapun, perusahaan apapun, ketika engkau punya nama sudah tercatat di dalam organisasi tersebut, di dalam badan hukum tersebut, di dalam perusahaan tersebut, maka Anda bagian dari sana. Termasuk partai politik. Kalau Anda punya nama sudah tercatat di dalam partai politik itu, Anda akan dapatkan kartu keanggotaan. Anda diakui. Kalau Anda ada masalah hukum, mungkin Anda akan dibela sama partai politik tersebut. Karena Anda adalah anggota dari partai tersebut. Jadi penting sekali. Dan sama juga, supaya namamu tertulis, tercatat di dalam kitab kehidupan, dimulai dari pendaftaran. Nah, kita lihat apa yang Yesus jelaskan tentang pendaftaran. Kita lihat terdaftar. Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Bapak Ibu perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Namamu harus terdaftar di sorga. Terdaftar di sorga berarti nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Kitab kehidupan yang akan dibuka oleh Tuhan Yesus pada waktu penghakiman. Berarti Yesus juga menekankan tentang arti pentingnya pendaftaran. Tapi masalahnya adalah di mana kita harus daftar. Apakah kita daftar ke imigrasi? Apakah kita daftar ke RT RW lurah camat? Atau daftar ke mana? Bapak, Ibu yang saya kasihi, ketika kita mau mendaftarkan nama kita, tentu kita tidak bisa memakai organisasi-organisasi di dunia. Tapi kita harus daftarkan nama kita di sebuah gereja yang didirikan oleh Tuhan.
Sekali lagi saya tekankan, daftarkan namamu di gereja yang didirikan oleh Tuhan. Karena gereja yang didirikan oleh Tuhan punya otoritas dua macam yang sudah saya jelaskan di bagian awal. Tidak dikuasai oleh alam maut dan punya hubungan langsung dengan sorga. Karena Yesus katakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ini berbicara tentang pendaftaran nama jemaat. Kalau dilepaskan di dunia berarti pemecatan keanggotaan. Kita lihat juga penulis Ibrani. Senada dengan apa yang sudah dijelaskan Yesus tentang pendaftaran, penulis Ibrani pun menekankan tentang pendaftaran. Ibrani 12 ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang. Dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Perhatikan, sama yang ditekankan oleh Tuhan Yesus, namamu harus terdaftar di sorga. Nah, kalau terdaftar di sorga, otomatis tertulis di dalam kitab kehidupan. Yang namanya daftar, berarti kan ada catatan. Bapak Ibu yang saya kasihi, hanya gereja milik Tuhan yang bisa mendaftarkan nama Anda di dalam kitab kehidupan di sorga. Itu penting sekali. Sekali lagi, hanya gereja yang didirikan oleh Tuhan, hanya gereja milik Tuhan yang bisa mendaftarkan nama Anda di sorga. Lalu bagaimana kita tahu gereja ini milik Tuhan atau tidak? Benar nggak? Sampai sini pasti Anda akan bertanya, Pak Nathan, oke, saya ingin nama saya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Supaya aku masuk ke sorga, tidak dicampakkan ke dalam api neraka. Apa yang harus saya lakukan, Pak Nathan? Kembali lagi, masuk ke gereja milik Tuhan. Lalu apa ciri khas gereja milik Tuhan? Karena semua gereja di dunia mengaku sebagai milik Tuhan. Oke, saya akan memberikan ciri khas gereja milik Tuhan. Anda perhatikan di sini, Bukit Sion. Oke, perhatikan kata ini, Bukit Sion, karena ini mengacu pada gereja milik Tuhan. Bukit Sion, perhatikan kembali, Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 23. Saya akan baca secara lengkap. Kita sudah baca ayat 22 tentang nama harus tercatat di dalam ayat 23 tentang nama kita harus tercatat di sorga. Nah, ayat 22 itu ciri khas gereja milik Tuhan. Ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Perhatikan Bukit Sion, lalu Yerusalem. Ini mengacu pada perjanjian lama tentang bait Allah. Nah, bait Allah kan rumah Tuhan. Bait Allah itu di mana Allah berada. Nah, di dalam bait suci atau bait Allah itu tersimpan tabut perjanjian, di mana sebagai simbol kehadiran Allah. Dan di dalam tabut perjanjian tersebut ada hukum-hukum Tuhan. Karena 10 hukum Allah dimasukkan ke dalam tabut perjanjian Tuhan. Di dalamnya ada tongkat Harun yang bertunas, kemudian ada mana yang dimakan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Jadi di dalam tabut perjanjian itu ada firman Tuhan yang ditulis oleh Allah sendiri, itu 10 hukum Allah. Dan di dalam 10 hukum Allah itu sebenarnya ada hukum yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu koneksinya, benang merahnya tuh di sana semua. Lalu lihat ayat 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ayat 23 kita kan sudah baca. Oke. Nah, namanya terdaftar di sorga. Didaftar di mana? Perhatikan kata di Bukit Sion. Nah, Bukit Sion itu berbicara gereja. Bukit Sion itu berbicara tentang bait Allah. Oke, kita lihat. Kita akan koneksikan. Bukit Sion perjanjian lama nanti terkonek ke perjanjian baru. Itu berbicara tentang bait suci atau rumah Tuhan. Bukit Sion itu menunjuk pada gereja milik Tuhan atau rumah Tuhan. Gereja kan rumah Tuhan. Bait Allah juga rumah Tuhan. Kita coba perhatikan kata Bukit Sion di perjanjian lama. Bukit Sion itu menunjuk pada rumah Tuhan di perjanjian lama. Nah, rumah Tuhan dan konteks sekarang itu adalah gereja. Yesaya 2 ayat 2 dan 3.
akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi ke sana, serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Sebab ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Bapak Ibu perhatikan tentang rumah Tuhan di sini. Gunung tempat rumah Tuhan. Nah, gunung tempat rumah Tuhan yang dimaksudkan di sini itu adalah rumah Allah Yakub. Yakub itu nama dari Israel, nama lain dari Israel. Jadi Yakub ketika bergumul dengan Allah, waktu mau bertemu dengan saudaranya, namanya diubah oleh Allah menjadi Israel. Nah, rumah Allah Yakub itu artinya rumah Allah Israel. Itu mengacu pada bait suci yang didirikan oleh Raja Salomo. Nah, itu yang disebut dengan Sion. Jadi, Sion itu rumah Tuhan. Dan di dalam Ibrani, di Sion nama kita terdaftar, berarti nama kita terdaftar di rumah Tuhan. Nantinya akan terdaftar di sorga. Itu penting sekali Bapak Ibu. Di dunia ini ada ribuan denominasi atau sinode gereja. Ribuan Bapak Ibu. Kalau di Indonesia tidak dibatasi, saya yakin akan mencapai ribuan juga. Walaupun sudah dibatasi, masih ada ratusan, kalau tidak salah 326 sinode gereja tercatat resmi di Indonesia. Karena itu kalau pemerintah tidak memberikan persyaratan pendirian sinode, kebayang nggak berapa ratus sinode lagi akan muncul dan didaftarkan di Menkumham? Di Kementerian Agama. Saya punya sebuah gereja, dan gereja kami juga berada di bawah naungan Bimas Kristen. Walaupun belum berbentuk sinode, tapi kami resmi, kami dilindungi, kami berada langsung sebagai gereja binaan Bimas Kristen di Jakarta ini. Makanya kami bisa berikan pengajaran-pengajaran tidak bentrok dengan apa yang dipegang oleh sinode-sinode. Karena banyak sinode yang ajarannya beda dengan Alkitab. Ketika saya mau bernaung di bawah sinode tersebut, tidak bisa menyampaikan kebenaran tersebut. Karena bertentangan dengan doktrin sinode. Lalu, dari sekian ribu denominasi atau gereja, aliran gereja, gereja mana yang bisa disebut rumah Tuhan? Gereja mana yang bisa dikatakan sebagai milik Tuhan? Lalu apa ciri khas dari gereja milik Tuhan itu? Karena semua gereja pasti mengaku sebagai milik Tuhan. Masalahnya Bapak Ibu, ciri khas rumah Tuhan itu akan tetap menguruskan hari Sabat. Terbayang nggak Bapak Ibu? Ternyata salah satu ciri khas gereja milik Tuhan itu tetap menguduskan hari Sabat di gereja tersebut. Ini penting. Mungkin Anda akan katakan yang benar Pak Nathan. Coba kita gali secara tajam. Bapak Ibu, lihat Yesaya 56 ayat yang ke-5. Tadi kita kan sudah katakan gunung tempat rumah Tuhan atau Bukit Sion. Nah, apa ciri khas Bukit Sion itu? Yesaya 56 ayat 5. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Ayat 6, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku. Ketemu nggak Bapak Ibu? Lalu ayat yang ke-7. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ciri khas gereja atau rumah Tuhan itu Pak, saya munculkan di sini. Allah katakan lewat Nabi saya, rumahku, artinya rumah tempat Tuhan tinggal. Lalu kediamanku, rumahku, kediamanku.
Nah, yang namanya rumah itu tempat tinggal, tempat kita berdiam. Sama juga rumah Tuhan, tempat Tuhan berdiam. Lalu rumah doaku. Semua itu mengacu pada satu tempat. Nah, tempat di sini bukan di sorga, tapi di dunia. Berbicara tentang bait Allah, gunungku yang kudus. Tadi kan sudah dikatakan gunung tempat rumah Tuhan. Oke, lalu gunung tempat rumah Tuhan itu apa? Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Luar biasa kan? Sudah ketemu? Gereja milik Tuhan salah satunya itu adalah menguruskan hari Sabat. Mungkin Anda akan berkata, oh Pak Nathan itu kan perjanjian lama. Saya tidak mau tahu perjanjian lama atau perjanjian baru. Intinya adalah gereja milik Tuhan ada ciri khas menguruskan hari Sabat. Nah, apakah hari Sabat sudah tidak berlaku di perjanjian baru? Coba pelajari tema khotbah, tema pengajar saya tentang hari Sabat secara utuh, secara lengkap. Karena nggak bisa Anda hanya dengar sepotong, lalu Anda berkata, oh perjanjian baru, hari Sabat sudah dihapuskan. Sudah nggak berlaku. Betulkah hari Sabat sudah dihapuskan? Di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-20, Yesus katakan, hari Sabat akan tetap ada sampai akhir zaman. Jadi bukan Alkitab, bukan Tuhan yang menghapus hari Sabat, tapi manusia. Siapa yang menghapus hari Sabat? Begini loh, saya berikan sedikit. Hari Sabat itu adalah hari perhentian. Karena kata Syabat dalam bahasa Ibrani artinya perhentian. Hari di mana berisi tidak lepas dari segala pekerjaan kita. Itu jatuhnya hari ke-7. Karena Allah melakukan penciptaan 6 hari, hari ke-7 Allah beristirahat. Lalu Allah memberkati dan menguduskan hari Sabat tujuannya agar kita peringati hari Sabat tersebut. Nah, hari ke-7 jatuhnya tuh kapan? Hari Sabtu. Jadi hari Sabat itu hari Sabtu. Maka gereja milik Tuhan masih ibadahnya itu hari Sabtu, bukan hari Minggu. Bapak Ibu yang saya kasihi. Lalu siapa yang mengganti? Yang menetapkan hari beristirahat, hari perhentian di zaman setelahnya itu adalah Konstantinus Agung, Kaisar Romawi, tahun 321. Nah, setelah itu di tahun 336 Masehi dalam Kongres Laodikia diputuskan hari Minggu dijadikan hari ibadah dan hari Sabat sudah tidak perlu dijalankan. Itu keputusan manusia, bukan keputusan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita lihat lebih tajam di sini. Di sini sangat jelas ciri khas atau identitas gereja milik Tuhan adalah tetap memelihara hari-hari Sabat. Nah, apakah gereja Anda masih menguruskan hari Sabat? Renungkanlah, karena itu sangat penting supaya Tuhan akui gereja tersebut menjadi miliknya. Di dunia ini telah muncul ribuan sinode gereja. Lalu gereja mana yang masih bisa dikatakan sebagai milik Tuhan? Gereja mana yang diakui Tuhan sebagai miliknya? Bapak Ibu yang saya kasih, secara prinsip pasti semua denominasi, semua sinode akan mengaku gereja kami milik Tuhan, gereja kami didirikan oleh Tuhan, gereja kami didirikan oleh kuasa Roh Kudus. Oke, sah-sah saja Anda mengaku. Tapi pengakuan kan dari atas, bukan dari bawah. Sama saja saya katakan, Bapak Ibu, saya ini kenal baik dengan Pak Jokowi loh, Presiden Indonesia loh. Saya sering kali ketemu beliau loh. Ini kan pengakuan saya, tapi faktanya betul enggak? Semua orang berhak mengaku, semua orang boleh mengaku. Tapi pengakuan yang paling penting itu dari atas. Kecuali kalau Pak Jokowi langsung memberikan WhatsApp, halo, Saudaraku Nathan, atau halo Pak Pendeta Nathan, apa kabar? Sudah makan belum hari ini? Ada WhatsApp dari Pak Jokowi. Nah, saya tunjukkan baru bisa ada bukti. Jadi kalau pengakuan-pengakuan tanpa pembuktian nggak ada gunanya. Ganda mengaku gereja kami milik Tuhan nggak ada gunanya. Pengakuan dari Tuhan yang paling penting. Dan Tuhan akan mengakui ketika syarat-syarat yang Tuhan tetapkan itu harus terpenuhi. Salah satunya hari Sabat. Supaya gereja kita tuh diakui Tuhan sebagai miliknya. Gereja atau jemaat adalah tubuh Tuhan. Ya, gereja adalah tubuh Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar gereja adalah tubuh Tuhan. Jemaat adalah tubuh Tuhan. Efesus 1:23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, gereja atau jemaat itu adalah tubuh Tuhan.
Lalu kita berpikir, tubuh Tuhan emangnya ada berapa? Oke? Tubuh Tuhan hanya ada satu. Betul? Lalu Anda akan berkata lagi, oh sesuai dengan Korintus, 1 Korintus pasal 12, satu tubuh banyak anggota. Nah tubuh Tuhan kan gede nih. Lalu kita gereja-gereja itu anggota-anggota tubuh Tuhan. Pertanyaan saya begini, betulkah gereja zaman sekarang masih satu tubuh? Renungkan, masih satu tubuh. Nah kalau satu tubuh, bayangkan tiba-tiba tangan Anda pukul kepala Anda. Ada masalah nggak dengan tubuh Anda? Berarti kan ada masalah. Otak Anda ada masalah. Mungkin Anda stres, Anda gila, sehingga tidak bisa kendalikan tanganmu untuk memukul kepala Anda. Nah, sama juga sekarang. Gereja satu dengan gereja lain saling sikut menyikut, saling serang. Jemaat yang ada di gereja A, suatu hari pindah ke jemaat gereja B, pendetanya marah. Apalagi jemaat yang pindah itu yang setiap bulan kasih perpuluhan 100 juta. Apa pendeta nggak ngamuk ketika jemaatnya ditarik oleh pendeta lain? Apakah satu tubuh? Nah kalau masih satu tubuh, jemaatnya kasih persembahan 100 juta, jemaatmu suatu hari pindah ke gereja lain. Anda harus berkata, nggak apa-apa, itu juga tubuh Tuhan kok, gereja milik Tuhan kok. Betul? Tidak satu tubuh. Nah lalu, jika satu tubuh, ajarannya itu harus sama. Itu baru bisa dikatakan satu tubuh. Bayangkan jika di dalam otak Anda, otak memerintahkan tangan mengambil makanan, tapi tangan tidak melakukan. Karena apa? Instruksinya beda. Sama juga. Gereja ajarannya berbeda-beda, mana bisa dikatakan satu tubuh? Organisasinya beda. Enggak satu tubuh. Sinode masing-masing. Sinode itu penentu doktrin. Kenapa muncul banyak sinode? Karena doktrinnya berbeda-beda. Kalau doktrinnya sama, pasti menyatu. Karena itu, jika di dunia ini ada dua denominasi gereja yang sama-sama mengaku milik Tuhan, sama-sama mengaku ada kebenaran, maka hanya 3 kemungkinan yang terjadi. Saya ulang. Jika di dunia ini ada 2 denominasi atau 2 sinode sama-sama mengaku gereja itu milik Tuhan, gereja itu ada kebenaran, padahal ajaran gereja A dengan gereja B itu berbeda, maka hanya ada 3 kemungkinan. Kita lihat 3 kemungkinan. Gereja A atau gereja B, sinode A atau sinode B, denominasi A atau denominasi B. 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah denominasi A benar, denominasi B salah. Karena kan ajaran mereka berbeda. Nggak mungkin dua-duanya benar dong. Alkitab nggak mungkin mengandung multi kebenaran. Nah contoh nih, gereja A ibadahnya Minggu, gereja B, gereja A ibadahnya Sabtu, Sabat, gereja B ibadahnya Minggu. Nah ini kan sudah beda. Mana yang benar? Nggak mungkin dong. Hari ibadah, Minggu oke, Sabtu juga oke. Bapak, Ibu, bukan berarti Minggu nggak boleh jadikan ibadah loh. Nangkap baik-baik kalimat saya. Setiap hari kita boleh beribadah. Setiap saat. Oke? Tapi ketika engkau mengabaikan hari Sabat, engkau sudah melanggar 10 hukum Allah. Bisa nangkap ya? Itu dia masalahnya. Nah, atau kemungkinan kedua, denominasi A salah, denominasi B yang benar. Karena ajarannya berbeda, pasti ada salah satu yang benar. Nah, atau kemungkinan yang ketiga adalah dua-duanya salah. Karena ajarannya berbeda, mungkin saja dua-duanya salah. Jadi hanya ada 3 kemungkinan. Dan kalau dua-duanya salah, habislah. Berarti nggak ada gereja yang benar di dunia. Nggak ada gereja milik Tuhan di dunia. Pasti di dunia itu masih ada gereja milik Tuhan. Cuman ciri khasnya itu yang perlu Bapak Ibu cari. Tadi saya sudah ungkapkan ciri khasnya adalah rumah Tuhan masih tetap menguruskan hari Sabat. Kita lihat, di dunia ini ada 2 macam gereja. Ada 2 macam gereja. Oke, yaitu gereja yang didirikan oleh Tuhan. Dan gereja yang didirikan oleh manusia. Anda sebagai umat Kristen harus jeli. Anda sebagai pendeta juga harus tajam melihat ada 2 macam gereja di dunia. Jangan salah menjadi hamba Tuhan di gereja yang didirikan oleh manusia, bukan didirikan oleh Tuhan. Nah, di mana perbedaan serius dari kedua macam gereja? Gereja yang didirikan oleh Tuhan doktrinnya pasti Alkitabiah. Karena
Gereja milik Tuhan menjalankan firman Tuhan sepenuhnya. Sedangkan gereja yang didirikan oleh manusia, maka di sini muncullah yang namanya doktrin-doktrin buatan sinode. Maka masing-masing sinode punya ajarannya. Sinode A punya ajaran A, sinode B punya ajaran B, sinode A menganut baptisan percik, sinode B menganut baptisan selam, sinode C menganut baptisan bendera, beda-beda doktrinnya. Bapak Ibu yang saya kasih, adanya dua macam gereja yang didirikan oleh Tuhan dan didirikan oleh manusia, diungkapkan oleh penulis kitab Ibrani sekitar 2000 tahun yang lampau. Jadi, penulis Ibrani sudah ungkapkan rahasia tersebut, ada dua macam gereja atau dua macam rumah ibadat. Kita lihat Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 2. Lihat dengan jelas dan jeli. Inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tatah yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Bapak Ibu perhatikan dengan baik-baik, di ayat ini ada dua macam gereja. Ibadah di tempat kudus yaitu di dalam kemah sejati. Perhatikan, ibadah di tempat kudus itu mengacu pada lokasi. Jadi bukan gereja awang-awang, bukan gereja dalam makna perkumpulan umat, tapi ini berbicara tentang gedung, ini berbicara tentang lokasi, bicara tempat. Dan itu berbicara tentang rumah Tuhan. Ibadah di tempat kemah sejati itu mengacu pada satu tempat di mana ibadah itu diselenggarakan. Dan ketika berbicara tempat rumah Tuhan, hanya ada dua kekuatan yang bisa mendirikan, yaitu didirikan oleh Tuhan dan didirikan oleh manusia. Kita lihat, didirikan oleh Tuhan. Gereja yang didirikan oleh Tuhan, Yesus ajaran itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Gereja yang didirikan oleh Tuhan. Kenapa demikian? Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Artinya itu begini loh. Allah dengan firman-Nya itu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena Allah itu firman itu sendiri. Nah, ketika gereja itu mengajarkan firman Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan pasti hadir di sana. Bisa tangkap di sini? Tapi ketika gereja tidak mengajarkan firman Tuhan sepenuhnya, Tuhan nggak mungkin hadir di sana. Kalau Tuhan masih hadir di dalam gereja yang ajarannya sudah menyimpang, berarti Tuhan mengizinkan penyimpangan itu terjadi. Kalau Tuhan mengizinkan penyimpangan itu terjadi, berarti Tuhan kompromi dengan penyesatan. Padahal Yesus sudah ingatkan. Di Matius pasal 18 ayat yang ke-7, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakan. Kalimat itu nggak akan muncul ketika Tuhan itu kompromi atau setuju dengan penyesatan. Pasti Tuhan nggak setuju dengan penyesatan. Maka ketika ajaran gereja itu menyimpang dari Alkitab, Tuhan nggak hadir di sana. Maka coba diteliti ulang, hari Sabat itu masih perlu dijalankan atau tidak? Hanya dua kemungkinan, ya atau tidak. Saya benar atau Anda yang benar. Kan begitu saja. Nah, kalau saya mengajarkan, hari Sabat masih harus tetap pegang di gereja menjadi hari ibadah. Kalau saya salah, berarti saya yang sesat. Tapi kalau ajaran penjelasan saya benar, bahwa hari Sabat itu masih tetap harus dijalankan gereja, saya benar, berarti Anda yang salah. Karena saya sudah tunjukkan ciri khas gereja milik Tuhan itu adalah masih menguruskan hari Sabat. Nah, pelajari itu 15 sesi topik hari Sabat itu secara utuh, secara lengkap. Kan itu sangat penting. Hari ibadah di mana setiap minggu kita beribadah. Oke, lalu yang didirikan oleh manusia. Gereja yang didirikan oleh manusia, ajaran itu pasti perintah atau doktrin sinode. Menyimpang. Baptisannya menyimpang, perjamuan kudusnya menyimpang, hari ibadahnya menyimpang, tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dan inilah yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-9. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Di mana ajaran atau perintah manusia diajarkan? Bukankah di gereja?
Nggak mungkin di pasar-pasar, nggak mungkin di sekolah-sekolah. Karena itu berbicara tentang mengajarkan firman Tuhan. Nah, ketika yang diajarkan itu tidak sesuai Alkitab, nah itu ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan lagi. Sama seperti yang sudah saya katakan, hari ibadah, hari Minggu itu ketetapan manusia, bukan ketetapan Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, hari ibadah yang ditetapkan Tuhan itu adalah hari Sabat. Saya tidak temukan ayat yang mengatakan hari Sabat sudah diganti menjadi hari Minggu. Tidak pernah ada. Ini kan sederhana Bapak Ibu. Oke? Kemudian, akan munculnya dua macam gereja. Sebenarnya jauh-jauh hari sudah dinubuatkan oleh dua nabi. Dua nabi loh, yang menubuatkan akan munculnya dua macam gereja. Dan hebatnya lagi, hasil dari nubuat kedua nabi tersebut sama persis. Sama persis. Karena apa? Yang memberikan sumber itu dari Tuhan. Bukan hasil tulisan kedua nabi masing-masing. Kita lihat, dua nabi. Nabi Yesaya yang dicatatkan dalam Yesaya pasal 2 ayat 1-4. Kita akan baca nanti. Lalu kita perbandingkan dengan Nabi Mika yang dicatatkan dalam Mika pasal 4 ayat 1-3. Isinya persis sama. Apakah Yesaya dengan Mika tetanggaan sehingga bisa saling contek? Apakah Yesaya dengan Mika hidupnya sejaman sehingga bisa saling komunikasi? Apakah Yesaya dengan Mika pernah berkenal sehingga bisa saling contek? Isinya saya yakin tidak. Tapi Tuhan yang sama memberikan. Diberikan kepada Yesaya, diberikan kepada Mika. Karena ini sangat penting untuk menjadi ciri khas gereja milik Tuhan itu seperti apa. Kita lihat. Uniknya, apa yang dinubuatkan oleh kedua nabi itu isinya persis sama. Oke, perhatikan di sini Bapak Ibu. Yang di sebelah kiri saya, itu isinya yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Sebelah kanan isinya itu dinubuatkan oleh Nabi Mika. Nah, saya akan baca dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Ketika saya baca di sebelah kiri, mata Bapak Ibu diarahkan ke sebelah kanan. Supaya bisa kita cocokkan, benar nggak isinya itu persis sama. Kita baca ya. Saya akan bacakan di sebelah kiri saya, kitab Yesaya. Nah, Anda punya mata lihat di sebelah kanan, yaitu tulisan Nabi Mika. Oke. 1, 2, 3. Yesaya pasal 2 ayat yang kedua. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Oke, kalimat pertama sudah selesai. Ayat pertama. Sama nggak? Sama. Betul? Sama persis. Seakan-akan itu copy paste. Oke, kita sekarang baca ayat selanjutnya. Saya akan baca ayat 3. Nanti Bapak Ibu perhatikan di Mika pasal 4 ayat 2. 1, 2, 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Sama nggak Bapak Ibu? Sama persis, copy paste. Lalu kita baca ayat terakhir. Saya akan baca Yesaya pasal yang kedua ayat yang keempat. Bapak Ibu perhatikan Mika 4 ayat 3. 1, 2, 3. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan mencari wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Banyak bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Sama nggak Bapak Ibu? Persis. Kenapa Tuhan sampai memakai dua nabi untuk menuliskan kalimat yang sama? Kenapa Bapak Ibu? Berarti ini sangat penting. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, kalau sesuatu firman yang diulang, itu artinya sangat penting. Nah, di sini Tuhan ingin tunjukkan ada gereja milik Tuhan yang didirikan oleh Tuhan dan ada gereja yang didirikan oleh manusia. Supaya Bapak Ibu tahu, karena ini berlaku di zaman sekarang.
Bapak Ibu harus bisa bedakan mana gereja milik Tuhan. Saya akan kupasnya dari kitab Nabi Yesaya. Karena sama ya isinya, jadi saya kupas dari kitab Nabi Yesaya. Lihat kembali Yesaya pasal 22. Akan terjadi pada hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit, segala bangsa akan berdiri ke sana. Dan ayat 3, dan banyak suku bangsa, ya saya tadi sudah baca, nggak usah dibaca lagi lah. Saya akan menekankan beberapa kalimat di sini. Bapak Ibu perhatikan, kata yang sangat penting dari dua ayat ini. Kata pertama, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ini adalah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dan juga Nabi Mika. Bahwa di akhir zaman akan muncul banyak sinode, banyak denominasi yang berbeda-beda. Terkenapi. Ribuan denominasi. Betul? Hari-hari terakhir, perhatikan. Lalu, dari ribuan denominasi, hanya dikelompokkan kedua macam, gereja atau denominasi milik Tuhan dan denominasi milik manusia. Gunung tempat rumah Tuhan ini tunggal sifatnya. Satu denominasi atau satu gereja. Gunung tempat rumah Tuhan berbicara satu denominasi atau satu sinode milik Tuhan. Lalu berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Nah, gunung-gunung ini bersifat jamak, menunjukkan berbagai macam sinode-sinode gereja yang muncul. Artinya itu begini loh. Sinode gereja milik Tuhan akan berdiri di tengah-tengah sinode-sinode yang ada di dunia. Nah, ketika engkau tidak bisa membedakan ciri khas gunung tempat rumah Tuhan dengan gunung-gunung, sinode gereja milik Tuhan dengan sinode yang didirikan oleh manusia, Anda akan salah masuk. Karena ini gunung, ini juga gunung. Hanya dibedakan gunung yang sifatnya tunggal dengan gunung yang sifatnya jamak. Hanya itu saja bedanya. Bapak Ibu, jadi ada dua macam gereja. Jadi benang merah itu jelas Bapak Ibu. Di dunia ada dua macam gereja. Kemudian bukit-bukit. Nah, bukit-bukit itu berarti lebih landai, lebih kecil dari gunung. Itu menunjukkan apa? Persekutuan-persekutuan doa. Apakah itu komsel? Apakah itu full gospel? Full gospel juga masuk ke bukit-bukit karena bukan gereja, tapi menyeluruh di dunia. Saya aktif memberikan, menyampaikan firman Tuhan di full gospel. Itu bukit-bukit, bukan gereja. Karena kapasitas lebih kecil. Bapak Ibu, perhatikan dengan jelas bagaimana nubuat Tuhan disampaikan di sini. Nah, sekarang kita lihat ciri khas gunung rumah Tuhan atau sinode gereja milik Tuhan. Gunung tempat rumah Tuhan itu di Sion. Sion itu apa? Gereja. Nah, di Sion itulah nama Anda bisa tercatat di sorga. Nah, ciri khas dari Sion itu apa? Bapak Ibu perhatikan di sini. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Artinya, gereja milik Tuhan akan keluar pengajaran firman Tuhan yang masih murni firman Tuhan yang kembali ke Alkitab. Itu gereja milik Tuhan. Jadi, gereja yang didirikan oleh manusia, doktrin manusia. Gereja yang didirikan oleh Tuhan, doktrinnya itu pasti Alkitabiah. Nah, Sion inilah yang bisa mendaftarkan nama Anda di sorga. Kembali cocokkan dengan Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 23. Perhatikan kata Sion. Lalu dari kata Sion, perhatikan kata namanya yang terdaftar di sorga. Jadi nggak semua sinode gereja bisa mendaftarkan nama Anda di sorga. Karena tidak semua sinode itu milik Tuhan, didirikan oleh Tuhan. Hanya sinode gereja milik Tuhan yang didirikan oleh Tuhan yang bisa mendaftarkan namamu di dalam kitab kehidupan. Dan ciri khas gereja milik Tuhan atau Sion itu adalah akan keluar pengajaran. Kembali ke Alkitab. Salah satunya yang saya sebutkan di sini adalah hari ibadah dia akan kembali ke dalam Alkitab, hari Sabat. Karena dari Sion atau rumah Tuhan tetap menguduskan hari Sabat. Bapak Ibu, kita lihat di sini di mana perbedaan dan ciri khas antara gereja milik Tuhan dengan gereja umumnya. Gunung rumah Tuhan yang bersifat tunggal dan gunung-gunung, di mana perbedaannya? Supaya Anda tidak salah masuk. Kita lihat perbedaannya. Bapak Ibu, kita lihat perbedaan. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Ciri khas gereja milik Tuhan Yesus adalah sesuai dengan ajaran Alkitab.
Dan ketika berbicara sesuai dengan ajaran Alkitab, pasti semua pendeta mengatakan, oh gereja kami juga sesuai Alkitab. Nah masalahnya, kalau semua gereja mengatakan ajarannya sudah sesuai dengan Alkitab, padahal ajarannya berbeda-beda, ini kan lucu. Ini sesuai Alkitab. Ini sesuai Alkitab. Setelah dicocokkan, ajarannya beda. Lalu emang Alkitab tuh ada versi A, versi B, versi C? Alkitab nggak mungkin mengandung multi kebenaran. Perhatikan, saya berikan ilustrasi supaya lebih masuk kepada Bapak Ibu. Di sini ada 6 gunung. Gunung tadi itu menunjukkan gereja. Nah, di sini ada 6 denominasi gereja. Kalau saya mau buat 1000 denominasi kan nggak muat, layarnya dikecil-kecil. Jadi wakili 6 gunung saja ya, 6 sinode atau denominasi gereja. Coba Anda tebak dari 6 gunung di atas ini, yang manakah rumah Tuhan atau gunung Sion? Anda bisa tebak nggak? Karena sama. Menyembah Tuhan yang sama, kitab sucinya sama, liturginya hampir sama, organisasinya mirip. Nggak bisa bedakan, betul? Tapi harus kita bedakan supaya menemukan gunung rumah Tuhan. Dari luar gerejanya itu tampak sama. Satu-satunya yang membedakan adalah gunung rumah Tuhan akan keluar firman Tuhan. Yang dikatakan Nabi Yesaya tadi. Oke, kita lihat. Nah, ternyata gunung yang keempat adalah gereja milik Tuhan. Itulah Bukit Sion. Ketemu? Lalu Anda akan bertanya, Pak, gimana saya tahu ini firman Tuhan? Karena semuanya pegang Alkitab. Oke, kita pertajam. Kita pertajam. Gereja milik Tuhan akan memberitakan firman Tuhan sepenuhnya tanpa menambah atau mengurangi firman Tuhan. Roma 15 ayat 19, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Gunung tempat rumah Tuhan akan keluar pengajaran. Sepenuhnya memberitakan ajaran Tuhan Yesus. Nanti saya akan berikan ciri khas lebih tajam gunung rumah Tuhan itu. 2 macam gereja. Gereja yang didirikan Tuhan dan gereja yang didirikan oleh manusia. Gereja yang didirikan Tuhan itu punya sikap yang tegas. Tidak akan menambah atau tidak akan mengurangi firman Tuhan. Injil sepenuhnya. Sedangkan gereja yang didirikan oleh manusia, simbol plus dan minusnya itu berubah menjadi ini. Berubah menjadi ini. Dan cara membacanya adalah cincai. Tahu cincai? Plus, kurang lebih saja. Artinya kompromi. Oh, mau ibadah hari Minggu oke, mau ibadah hari Sabtu oke, ibadah semua hari sama saja. Cincai nggak? Harus punya prinsip. Baptis mau begini oke, begini juga oke. Baptisan kan nggak menyelamatkan. Oh, perjamuan kudus mau begini oke, begitu oke, nggak menyelamatkan. Cincai. Padahal Tuhan sudah katakan, ya katakan ya, tidak katakan dia. Itu harus tegas prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan tidak boleh ditambah, firman Tuhan tidak boleh dikurangi. Sudah banyak ayat-ayatnya. Kita lihat 1-2 ayat, Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kita baca ayat yang lain, Ulangan 12 ayat 32. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia. Perhatikan kata setia. Berarti orang yang setia tidak akan menambah ataupun mengurangi firman Tuhan. Hari Sabat, jangan kau hilangkan, jangan kau kurangkan. Hari Minggu, jangan kau tambahkan. Memang kalau di Alkitab tidak perintahkan. Baptisan, basuh kaki, salah satunya. Basuh kaki. Basuh kaki itu diperintahkan Tuhan. Jangan kau hilangkan. Hari Sabat diperintahkan, jangan kau hilangkan. Banyak yang sudah dihilangkan dari gereja. Bapak Ibu yang sama, Amsal 35, semua firman Tuhan adalah murni. Ketika firman Tuhan engkau tambah dan engkau kurangi, maka kemurnian firman Tuhan itu tidak akan lagi bisa dipertahankan. Maka di ayat yang ke-6, jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Berapa banyak pendeta yang sudah menambahi firman, yang sudah mengurangi firman Tuhan? Hari Sabat dikurangi, bahkan dihilangkan dengan kongres Laodikia tersebut.
Wahyu pun sama. Wahyu 22, 18, 19 tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Saya tidak baca lengkap Bapak Ibu karena kita keterbatasan waktu untuk menguraikan secara rinci. Nah, salah satu ciri khas gunung rumah Tuhan itu adalah menguduskan hari Sabat. Karena dari Sion akan keluar pengajaran. Sion itu menguruskan hari Sabat. Kita lihat Yesaya 56 ayat yang kelima dan ayat yang ke-6 dan 7. Tadi kita sudah baca, tapi saya ingin pertajam di sini. Rumah doaku. Perhatikan, ini berbicara rumah Tuhan. Lalu gunungku yang kudus. Tadi Yesaya pasal yang kedua, gunung rumah Tuhan. Nah, ciri khas gunung rumah Tuhan yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Anda sudah temukan? Ciri khas gereja milik Tuhan? Gereja milik Tuhan tetap mempertahankan hari Sabat sebagai hari ibadah. Betapa pentingnya pemahaman tersebut. Oke? Kemudian, di dunia ini telah muncul banyak sekali aliran atau denominasi gereja. Dan masing-masing memiliki doktrin yang mereka anggap paling benar, paling alkitabiah. Dan mereka menjalankannya dengan taat. Betul nggak? Fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Lalu, setelah sekian lama sejarah gereja berjalan, hingga saat ini di seluruh dunia telah muncul tidak kurang dari 1.000 denominasi gereja. Ini masih kecil loh. Saya pernah search di Google. Cari di Google. Saya membaca sebuah artikel, di seluruh dunia tidak kurang dari 40.000 denominasi. Dari yang kecil, dari yang besar sampai kecil. Yang mungkin hanya jemaatnya puluhan orang. Tapi itu satu denominasi. Mungkin ada yang kok bisa Pak? Di Indonesia mungkin dibatasi. Syarat mengajukan sebuah sinode baru minimal 10.000 jemaat. Dan sudah ada 15 cabang dari seluruh provinsi Indonesia. 15 kota. Di 15 provinsi. Kalau di Amerika, di banyak negara, pemerintah tuh nggak mengatur. Sehingga ada sekelompok orang yang punya ajaran beda sendiri, lalu mengajukan, pemerintah daftar aja. Bapak Ibu yang saya kasih, di Indonesia saat ini, kalau tidak salah 326 sinode gereja. Lalu, bagaimana kita tahu gereja atau sinode mana yang benar? Acuan, Bapak Ibu, agar tidak salah, masing-masing mengikuti doktrinnya sendiri, maka dibutuhkan standarisasi doktrin. Setuju nggak? Standarisasi. Supaya tidak keluar kiri kanan. Nah, di dunia bisnis itu ada standarisasi Bapak Ibu. 1 kilo sama dengan, coba kita lihat. Dalam dunia bisnis, supaya tidak terjadi kekacauan, dibuatlah semacam standarisasi yang bersifat universal. 1 kilo sama dengan 10 on. Betul nggak? Di seluruh Indonesia, 1 kilo dengan 10 on. Dari Sabang sampai Merauke. Ketika timbangan Anda tidak sampai 10 on, dianggap tidak sampai 1 kilo. Atau lebih dari 10 on, dianggap lebih dari 1 kilo. Betul nggak? Itu standarisasi. Nggak bisa lari. Lalu distandarkan lagi seluruh dunia. Seluruh dunia 1 kilo dari 10 on, tapi mungkin mereka sebutnya berbeda-beda. Tapi nilai yang dicocokkan. Kalau nggak, transaksi dunia kacau. 1 kilo emas dijual di Indonesia. Diimpor dari Indonesia. Luar negeri berkata, bagi kami, standar kami adalah 9 on. Yang 1 on siapa yang harus tanggung? Lalu, standar jarak 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Kalau enggak, dunia olahraga pasti kacau. Gimana lomba lari? Kemudian, standar ukuran 1 meter sama dengan 100 cm. Kalau tidak ada standarisasi, bayangkan pengusaha Tanah Abang impor kain dari RRC. Menurut RRC, 1 meter adalah 75 cm. 25 cm siapa yang harus tanggung? Kacau dunia perdagangan. Nah, supaya tidak kacau, dibuat standarisasi. Nah, sama juga doktrin Bapak Ibu. Menurut saya, doktrin juga harus dibuat standarisasi. Tapi standarisasi gereja mana? Karena muncul banyak denominasi. Oke? Nah, sekarang kita tinggalkan. Semua denominasi kita tinggalkan dulu. Kita kembali standarisasi yang paling awal, yaitu gereja yang berdiri pada hari Pentakosta. Itu standarisasi kebenaran.
Karena saat itu belum muncul banyak denominasi. Belum muncul aneh-aneh. Belum muncul baptisan yang aneh-aneh. Maka di Efesus pasal 4 ayat yang kelima, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Karena baru ada satu sinode. Nggak ada doktrin-doktrin. Karena itu menurut saya, gereja awal itu standarisasi kebenaran kita. Itu adalah gereja yang berdiri sesuai dengan janji Tuhan. Di Matius 16 ayat 18, 19, tadi kan saya sudah katakan. Yesus katakan, aku akan mendirikan jemaatku. Yang Allah mau tidak akan menguasai dan akan hubungan dengan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat sorga. Nah, apa yang dijanjikan Tuhan? Gereja itu mulai berdiri di hari Pentakosta setelah Roh Kudus diturunkan. Melalui khotbah Petrus, 3.000 orang yang dibaptis. Itulah gereja mula-mula, gereja awal. Lalu, gereja awal itu didirikan oleh kuasa Roh Kudus. Bukan kekuatan Petrus. Bagaimana mungkin Petrus bisa orang yang sudah menyangkal Yesus, yang takut mati, 3 kali menyangkal Yesus, tapi sekali dia khotbah 3.000 orang dibaptis. Seorang nelayan kecil, kalau bukan kuasa Roh Kudus nggak mungkin terjadi. Sampai hari ini banyak pendeta-pendeta kaliber dunia yang mungkin kalau dia mengadakan KKR, yang datang itu puluhan sampai ratusan ribu orang. Salah satu yang sering kunjungi Indonesia, ada Peter Yongren, ada juga Benny Hinn. Seringkali adakan KKR di Pantai Ancol yang datang tuh ratusan ribu orang. Mungkin untuk mengumpulkan massa Petrus kalah, tapi hasilnya Petrus menang. Belum pernah ada pendeta sekali khotbah 3.000 orang ini baptis. Enggak pernah. Kalau bukan kuasa Roh Kudus. Lalu yang ketiga, saat itu baru hanya ada satu aliran gereja, satu sinode. Maka standar satu-satunya yang kita jadikan pegang adalah gereja rasul. Oke, gereja rasul. Nah, gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus melalui murid-murid di hari Pentakosta memiliki 5 doktrin utama. 5 ajaran utama gereja milik Tuhan. Kita lihat, gereja awal punya 5 doktrin utama. Baptisan, perjamuan kudus, dipenuhi Roh Kudus. Nah, 3 doktrin ini masih dijalankan oleh gereja zaman sekarang. Walaupun masih berbeda-beda. Yang satu baptis percik, yang satu baptis selam, yang satu baptis bendera. Dan zaman rasul itu nggak ada. Efesus pasal 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Perjamuan kudusnya masih seragam. Roh Kudus itu masih sama. Karena baru ada satu sinode. Sekarang kan Roh Kudus berbeda-beda. Yang satu jatuh rebah, jungkir balik. Yang satunya histeris. Mana yang benar? Yang satunya setuju bahasa roh. Yang satunya tidak setuju bahasa roh. Mana yang benar? Oke, ini masih perlu kita gali yang 3 ini. Walaupun sama-sama mengakui. Nah, ini 2 yang hilang. Basuh kaki hilang. Hari Sabat hilang. Karena itu, kalau mau kembali ke Alkitab, kembali standar, 2 ini tetap dijalankan. Kita lihat pembasuhan kaki. Saya ungkapkan sedikit. Basuh kaki itu adalah perintah Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jelas ya, basuh kaki perintah Tuhan. Tapi perintah Tuhan hilang karena salah tafsir. Oke. Padahal gereja awal, gereja rasul-rasul masih tetap melakukan basuh kaki. 1 Timotius 5 ayat 10. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman. Masih dipraktekkan. Jadi kalau ada pendeta mengatakan, oh basuh kaki kan antara Tuhan Yesus dengan murid-murid. Anda nggak pernah baca 1 Timotius 5 ayat 10. Masih diterapkan. Tujuan basuh kaki itu apa? Di Yohanes pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 8. Waktu Yesus membasuh kaki murid-murid, sampailah kepada Petrus. Dan Petrus berkata, Guru, Tuhan, apakah engkau hendak membasuh kakiku? Petrus mau menolak basuh kaki dari Tuhan. Karena apa? Dia nggak mengerti manfaatnya. Lalu Tuhan berkata, apa yang kau lakukan, kamu tidak tahu sekarang, nanti kamu akan mengerti. Lalu Petrus berkata di ayat yang ke-8, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Dan Yesus berkata, kalau aku tidak membasuh kaki kamu, kamu tidak dapat bagian aku. Tujuan basuh kaki itu mendapat bagian dalam Tuhan. Umat Kristen hari ini tidak mendapat bagian dalam Tuhan, karena pendetanya tidak ajarkan basuh kaki. Tidak lakukan basuh kaki. Ya komplain sama pendeta dong. Oke. Kemudian,
Sabat adalah hari ibadah yang ditetapkan Tuhan. Imamat 23:3, 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi hari yang ke-7 haruslah ada sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Hari Sabat adalah hari ibadah yang ditetapkan Tuhan. Bukan hari Minggu. Hari Sabat itu hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Nah, gereja Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh memegang hari Sabat. Lukas 4:16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya. Perhatikan kata kebiasaannya. Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ketika dia di kota Nazaret. Lalu ketika dia pergi ke kota lain, Kapernaum, sama. Kemudian Yesus, Lukas 4:31, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Setiap hari Sabat pasti Yesus masuk ke rumah ibadat. Mengajar di sana. Bapak Ibu mungkin akan berkata, oh Sabat kan untuk orang Yahudi. Ingat loh, Yesus orang Yahudi. Kalau gitu Anda jangan percaya Yesus karena dia orang Yahudi. Yesus itu kan Tuhan. Nah, Tuhan saja memberikan contoh Bapak Ibu menguduskan hari Sabat. Nah, setelah Tuhan Yesus mati, bangkit naik ke sorga, Roh Kudus diturunkan, apakah ibadah berubah hari Minggu? Enggak. Ibadah di gereja awal tetap hari Sabat, hari Sabtu. Karena itu, kesimpulan kita adalah gereja milik Tuhan tetap menguduskan hari Sabat. Dengan ciri khas demikian, semoga Anda sudah temukan gereja milik Tuhan, gereja yang bisa mendaftarkan nama Anda di sorga. Tuhan Yesus berkati, selamat menguduskan hari Sabat. Kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, pada sesi ini, hamba-Mu sudah mengungkapkan sebuah rahasia, ciri khas gereja milik Tuhan. Walaupun semua pendeta, semua denominasi gereja di dunia mengaku sebagai milik Tuhan, tapi pengakuan tersebut tidak ada gunanya jika Tuhan tidak mengakui gereja tersebut sebagai miliknya. Dan pengakuan dari Tuhan Yesus akan ditentukan apakah gereja tersebut menjalankan firman Tuhan sepenuhnya. Apakah gereja tersebut ajarannya masih sama dengan gereja yang awal berdiri? Gereja yang berdiri oleh kuasa Roh Kudus, karena saat itu baru ada satu-satunya denominasi, ada satu gereja, maka kebenaran itulah yang kami coba ajarkan kembali. Tuhan, kami bukan gereja besar, tapi kami coba belajar taat. Kami coba kembali ke dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Kami coba kembali ke gereja awal, ajarannya tentang baptisan, perjamuan kudus, basuh kaki Roh Kudus, dan juga hari Sabat. 5 doktrin utama yang diajarkan di gereja awal. Terima kasih Tuhan. Semoga banyak orang menemukan kebenaran ini di sesi yang ke-10, sesi kesempurnaan. Banyak orang akan menemukan gereja milik Tuhan, supaya nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Tuhan Yesus berkati siapapun yang mendengar, siapapun yang menyebarkan topik yang satu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian terakhir, Hamba yang Baik dan Setia. Kalau engkau adalah hamba Tuhan yang baik dan setia, jalankan firman Tuhan sepenuh hati. Sampai bertemu di sesi yang ke-11. Selamanya ku akan berdoa agar ku mengerti kehendak-Mu atas hidupku ini. Selamanya ku akan berjuang
selamanya. Apapun kelelahan kita selama di dunia akan terhapuskan oleh sukacita selamanya saat Tuhan berkata, "Baik pekerjaanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Sampai kau mendapati ku hamba yang baik dan setia, layak menerima mahkotamu sampai selamanya. Jadikanku hambamu yang baik dan setia. Bapak Ibu yang mengikuti sekolah online, yaitu ITAI, Institut Teologi Ala Esa, setiap sesi pelajaran Sabat itu ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab. Anda ketik rapi, kembalikan ke STT ITAI. Topik pertanyaan yang ke-10, gereja milik Tuhan tetap menguruskan hari Sabat. Pertanyaan pertama, tuliskan teks ayat Alkitabnya bahwa dalam setahun minimal lelaki Israel harus datang beribadah di Bait Allah di kota Yerusalem. 2. Tuliskan teks ayat Alkitabnya bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan gereja atau jemaatnya. Tuliskan juga 2 otoritas gereja yang didirikan Tuhan. 3. Konsekuensi serius apakah yang akan dihadapi ketika nama Anda belum tercatat dalam kitab kehidupan? Tuliskan teks ayat Alkitabnya. 4. Menunjukkan apakah Bukit Sion dalam Ibrani 12 ayat 22-3? Kalau Anda ikuti penjelasan saya mestinya bisa jawab. Yang kelima, siapa nama 2 nabi yang menubuatkan tentang gereja Tuhan atau gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak, berdiri di tengah gunung-gunung lain. Nubuat mereka tercatat di mana? Tuliskan pasal dan ayatnya. Mungkin teksnya nggak usah, tapi pasal dan ayatnya saja. Yang keenam, apakah ciri khas gunung rumah Tuhan yang dituliskan dalam kitab Nabi Yesaya? 7. Tuliskan 3 kemungkinan akan terjadi jika di dunia ini ada 2 sinode gereja yang sama-sama mengaku benar dan milik Tuhan. 8. Tuliskan teks ayat Alkitab bahwa akan muncul 2 macam gereja di dunia. Gereja apa saja? 9. Tuliskan 3 alasan bahwa standar kebenaran yang harus kita pakai adalah ajaran gereja awal. Yang ke-10, tuliskan 5 doktrin utama yang diajarkan oleh gereja awal setelah Roh Kudus diturunkan pada hari Pentakosta. Selamat mengisi, menjawab, ketik rapi, kirimkan kembali ke STT ITAI. Tuhan Yesus berkati.